Kelihatannya Bang Rismon Sianipar harus berbagi energi, bukan hanya dalam rangka untuk menghadapi laporan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik beliau, dan satunya harus menyiapkan energi untuk menghadapi serangan baru terkait dengan ijazahnya sendiri. Kita akan bahas tentang hal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan berteriak, meninggikan suara, apalagi dengan pendekatan emosi yang penuh dengan caci maki. Ya, don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, saya sedikit ingin memberikan respon terkait dengan beberapa tanggapan dari sobat-sobat Bukan Partai Politik yang send quote atau tanda tanya melihat ada satu perubahan sikap dari Bukan Partai Politik yang tadinya melawan Bang Rismon. Nah, sekarang ini sepertinya mendukung. Ya, saya hanya mau menegaskan bahwa Bukan Partai Politik tidak berkiblat kepada siapapun, kepada Pak Jokowi atau juga kepada Bang Rismon, tetapi berkiblat pada kepentingan kita bersama sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentu kita saling mengupayakan ya persatuan ya demi pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, terkait dengan sikap itu, mari kita coba urut satu demi satu. Dalam kasus Pak Jokowi, ya di awal Bukan Partai Politik meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ya, dan itu merupakan sebuah tesis atau hipotesis pernyataan awal yang tentu dalam tanda kutip mengandung potensi bahwa itu bisa saja keliru. Tetapi pengakuan dari seseorang dengan kapasitas dan kaliber seperti Pak Jokowi itu ya tidak mudah bagi kita untuk meletakkan asumsi awal atau hipotesis awal bahwa ijazah beliau itu tidak asli, karena ada banyak hal-hal yang kemudian memberikan dukungan bagi tesis tersebut, bagi pernyataan tersebut. Misalkan ketika kita mencoba untuk membaca undang-undang pemilihan kepala daerah dan presiden, sama sekali tidak tercantum adanya kewajiban tentang harusnya berijazah sekurang-kurangnya sarjana, sehingga kita tidak memiliki argumen apapun, reasoning apapun, alasan-alasan yang rasional untuk membuat Pak Jokowi kemudian harus ya menghadirkan gelar dengan cara-cara yang tidak alamiah atau natural, ya seperti itu. Dan kita juga lihat bahwa persoalan perubahan yang kabarnya dikatakan dengan title Dr. Andes kemudian berubah IR, itu juga tidak benar ketika kita melihat beberapa data-data banding kortesi atau rekaman-rekaman dari media sosial yang media mainstream atau televisi sebut saja, yang punya dokumen di tahun 2010-an ya, yang mengatakan bahwa memang sudah ada beliau itu insinyur dan sebagainya ya. Jadi itu pun ditambah dengan kemudian pengakuan UGM sebagai pihak yang paling berhak untuk menyatakan bahwa asli atau tidak, dan ditopang oleh kesaksian sana sini oleh rekan-rekan dan bukti-bukti foto. Artinya pandangan kita, penilaian kita terhadap segala sesuatu itu mesti bertumbuh ya. Jadi tidak bisa kemudian baru mendengar satu hal kita langsung judge bahwa ini palsu atau asli ya. Jadi posisi standing posisi yang Bukan Partai Politik itu sama polanya, alurnya sama ya. Pertama, menghargai pengakuan yang bersangkutan. Saya menghargai apa yang Pak Jokowi sampaikan bahwa itu ijazah asli. Itu talk sebagai sebuah hipotesis awal dan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana dengan posisi Bang Rismon? Kita juga harus memulai dengan asumsi yang sama ya, dengan sebuah kerangka berpikir yang positif bahwa ijazah seorang ya ketika dia menggunakan sebuah gelar, menuliskan gelar itu dan kemudian bercerita tentang alma maternya, mari kita terima itu sebagai sebuah fakta awal atau asumsi awal, hipotesis awal, pernyataan tentang sesuatu yang diyakini benar pada awalnya, ya tentu juga mengandung kelemahan-kelemahan karena kita tahu bahwa hipotesis itu adalah
hipotesis pernyataan yang rendah ya. Jadi tetapi itu merupakan starting point kita atau titik awal, titik berangkat kita untuk membangun argumentasi-argumentasi kita. Nah, di sini perlu kita simak bersama-sama bahwa ketika kita ingin membangun sesuatu, menganalisis segala sesuatu, kita tidak bisa kemudian mencurahkan itu seperti air ya, data-data tanpa ada upaya untuk melakukan secara bertahap, melakukan proses pendinginan, kontemplasi dan seterusnya, mencoba untuk menguji data-data yang ada dari satu waktu ke waktu yang lain. Case atau kasus dari Bang Rismond, tuduhan yang disampaikan oleh inisial JS itu ya kita anggap sebagai sebuah permulaan ya, sehingga kita harus meletakkan poin positif terlebih dahulu kepada Bang Rismond untuk mengatakan bahwa ijazah Bang Rismond itu asli. Nah, mengapa kemudian bukan partai politik menggunakan kata 100 miliar dan juga bicara 11 triliun %, itu sebenarnya mengikuti alur cara berpikir Bang Rismond, yaitu punya keyakinan yang dianalogikan oleh banyak pihak untuk sebagai sebuah analogi keyakinan Bang Rismond tentang ijazah Pak Jokowi ya, yang hasil dari yang dianalisis berdasarkan data yang dimiliki. Nah, dalam konteks logika seperti itu, dengan alur berpikir seperti itu, saya menghadirkan hipotesis bahwa apa yang diyakini oleh Bang Rismond, saya analogikan sama seperti beliau menganalogikan ya, bahwa ijazah beliau itu asli. Dan kemudian saya tambahkan bahwa seseorang yang merasa diri yakin terkait dengan hasil pendidikannya yang dia jalani, itu biasanya umumnya kalau dia berpikir dalam konteks akal yang sehat, dia tidak akan mengorek-ngorek ya ijazah orang lain kalau dia tahu itu ijazahnya itu palsu dan itu akan membahayakan dirinya, menjadi suatu ancaman baginya, batu sandungan bagi dia untuk ya pada akhirnya harus menerima apa yang dia lakukan. Jadi membayar harga yang harus dia lakukan terhadap keyakinan-keyakinan dirinya. Nah, karena itu bukan partai politik dalam hal ini ya berpikir sama ya, beralur sama seperti yang beliau katakan, tinggal beliau yang kemudian menyampaikan sesuatu kepada kita, pada publik, bahwa apa yang disangkakan ya oleh inisial JS itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, buktinya beliau mulai menunjukkan tentang ya jejak historis tentang seluruh proses pendidikan di sana dengan berbagai macam piagam, sertifikat dan yang lain-lain ya. Dan saya tidak simak dengan baik persoalan ijazah, tetapi ini kan baru permulaan dan kita berharap bahwa kalau Bang Rismond merasa itu apa yang dilakukan oleh JS itu adalah penghinaan ya, penghinaan sehina-hinanya dan merendahkan martabat kedoktoran beliau serendah-rendahnya, saya kira beliau punya hak hukum ya untuk mempidanakan ya yang bersangkutan ya, membawa itu pada pengadilan dan sebagainya, atau kemudian pihak universitas yang mengeluarkan ijazah Bang Rismond itu menyampaikan itu kepada publik. Tetapi kita tahu bahwa ini bukan persoalan lebih mudah lagi karena kedudukan ya yuridis atau wilayah hukum perguruan tinggi di alma mater di mana beliau muncul atau lahir itu kan ada dalam konteks teritorial hukum yang berbeda dengan wilayah Indonesia, dan mungkin ada soal-soal yang lain. Kita menunggu saja persoalan ini. Nah, jadi ingat persoalan kasus yang dialami oleh tim nasional sepak bola Indonesia ya, di konteks Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI, di mana pernah ada dokter gadungan ya yang kemudian mempalsukan ijazahnya pada sebuah universitas di Aceh kalau tidak keliru dengan inisial L, yang kemudian menjadi seorang dokter yang tidak pernah menjadi seorang dokter ya, dan ilmunya digali dari perspektif Google ya, dan ini menjadi sesuatu yang mencengangkan bagaimana bisa seorang dokter gadungan itu kemudian masuk dalam sebuah tim PSSI yang terkenal dengan tingkat pengadministrasian yang tinggi. Dan setelah dicek ya memang tidak ada nama beliau, sehingga pada tanggal 24 bulan 1 2024 kalau tidak salah beliau ditangkap oleh Polri. Dan ini kemarin juga kita lihat bahwa ada pengacara, salah satu pengacara yang kemudian juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ya harus menerima kenyataan pahit bahwa ternyata dia juga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen ya tentang pendidikan, sangkut paut dengan persoalan pendidikan. Nah, bagaimana dengan kasus Bang Rismond?
Ya, lagi-lagi kita harus punya positive thinking ya, berpikir bahwa hak Pak Jokowi, hak Rismon, hak Mas Roy Suryo, Dr. Tirta sama ya di hadapan hukum dan sebagainya. Sehingga cara kita berpikir juga harus dimulai dari cara berpikir positive thinking ya. Nah, semuanya pada akhirnya kita kembalikan kepada Bang Rismon untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan itu, baik secara publik maupun nanti kalau dibutuhkan pada tingkat peradilan. Inilah cara berpikir bukan partai politik ya, bukan kemudian pindah sana pindah sini dengannya. Bukan partai politik menjadi sebuah ruang bagi kita bersama untuk menyampaikan segala sesuatu, pemikiran-pemikiran, belajar berpikir. Kita adalah murid sekaligus guru bagi diri kita sendiri. Apa yang disampaikan oleh bukan partai politik itu hanya merupakan 1, 2, 3 poin yang ingin men-trigger atau menstimulus cara berpikir kita sehingga teman-teman dan saya dapat berlatih bersama-sama di ruang ini. Saya bukan guru bagi teman-teman sekalian, tetapi saya hanya menjadi guru dan murid sekaligus bagi diri saya sendiri dalam rangka peningkatan kapasitas berpikir secara argumentatif sama seperti sobat sekalian, bukan partai politik.